Selamat datang di pertemuan kelima. Nah, pertemuan kelima ini kita membahas tentang bagaimana caranya membuat opini publik. Nah, di pertemuan keempat dibahas tentang mengapa kita harus menulis opini. Nah, di pertemuan ini bagaimana caranya? Nah, membuat sebuah opini untuk orang yang ahli itu gampang ya, tidak melalui proses yang bertele-tele. Tapi untuk yang pemula, nah ini yang harus dipelajari ya. Pertama ya, kita harus belajar dulu apa itu syarat opini ya. Syaratnya itu apa saja? Yang pertama, sebuah opini itu harus asli ya. Naskah yang dibuat, tulisan yang kita buat itu asli, karya sendiri, bukan karya orang lain ya, jiplak ya, bukan hasil penyadur, menerjemahkan dan lain sebagainya. Intinya adalah murni karya sendiri ya. Kemudian yang kedua, belum pernah dipublikasikan ya. Contoh, mau menulis artikel opini karya sendiri, mau dipublish di koran ya, ternyata sudah dipublish di Facebook atau di weblog. Nah, jangan ya, itu gagal ya. Harus yang belum pernah dipublikasikan di media manapun ya. Kemudian yang ketiga, topiknya itu aktual, relevan, dan menyangkut hajat hidup orang banyak ya. Aktual, yang terbaru. Nah, saat ini tuh yang terbaru itu apa? Contohnya adalah kata anjay. Nah, yang dipermasalahkan. Contoh itu ya, jangan dipidanakan. Nah, itu kan aktual. Nah, relevan. Nah, terbaru. Kemudian apalagi? Nah, menyangkut hajat hidup orang banyak. Nah, sekarang itu kan budaya misuh itu menjadi budaya, salah satu budaya, tapi tidak boleh dan itu terancam pidana. Nah, itu yang uh, menyangkut aja itu hidup orang banyak, itu boleh ditulis menjadi sebuah artikel opini. Kemudian yang berikutnya ya, substansi menyangkut kepentingan umum ya. Jadi substansi yang dibahas itu menyangkut kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi ataupun kepentingan golongan ya. Contohnya, saya aktif di komunitas pendaki gunung contohnya. Nah, saya mau menulis tentang uh, mendaki gunung. Nah, menggunakan kode-kode atau jargon-jargon dalam pendakian gunung tuh nggak boleh. Itu kan kepentingan kelompok ya, atau golongan. Nah, harusnya adalah kepentingan yang umum ya, seperti kritik terhadap kartu prakerja, kemudian kenaikan tarif iuran BPJS. Nah, itu kan umum ya. Kemudian kebaruan itu terbaru, mengandung unsur yang baru, belum pernah terpikirkan oleh banyak orang. Kenapa? Ya, karena sebagai seorang penulis itu harus selangkah lebih maju dibandingkan orang lain. Ya, percuma kalau kita menyampaikan apa yang kita sampaikan itu ternyata memang sudah, orang itu sudah tahu. Contoh, lapar ya makan. Nah, itu kan sudah tahu. Bayi masih kecil ya, bayi yang baru lahir pun tahu, yang lapar ya makan, minum susu. Nah, ngantuk tidur. Nah, kalau dalam menulis opini ya, ngantuk ya, solusinya jangan tidur tapi apa, olahraga atau apa. Nah, itu kan belum terlintas di benak banyak orang. Nah, itu ya. Kemudian visioner ya, jadi memberikan solusi, membuka pemikiran banyak orang ya. Contoh, yang membuka tutup bensin kendaraan ya saat antrian masih jauh di pom bensin ya, itu merupakan hal yang sepele ya. Tapi berapa cc bahan bakar yang menguap dalam waktu 1 detik, dikali berapa detik, dikali berapa jumlah kendaraan, dikali jumlah kendaraan sedunia per hari, kali berapa lamanya. Nah, itu padahal bahan bakar minyak itu kan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, itu membuka pemikiran banyak orang. Nah, kemudian ya, ditulis oleh penulis tunggal, jadi tidak boleh ditulis berkelompok ya. Penulis 1, 2, 3 itu nggak boleh, tapi ditulis sendiri ya. Saya menulis untuk artikel saya sendiri yang tidak keroyokan. Nah, itu syarat sebuah opini. Nah, kemudian tahap-tahapnya itu bagaimana? Ya, yang pertama adalah menganalisis situasi. Kita tuh harus bisa menjaring ide dimanapun ya. Kemudian mencatat ide itu. Nah, setelah dicatat idenya, kemudian dibuat kerangkanya ya, mau seperti apa ya. Kemudian ketika kerangka itu sudah dibuat ya, tujuannya itu apa? Supaya nanti tidak kehilangan ide di tengah jalan. Nah, apa yang harus kita lakukan yaitu adalah
membuat kerangka. Kemudian setelah kerangka dibuat adalah menulis, mulai menulis ya. Tulis saja kan kita tulis, nggak usah mikirin benar atau salahnya. Kemudian setelah tulisan itu selesai, barulah kita menyunting ya, sunting yang kita tulis tadi. Jadi jangan menyunting sambil menulis, tapi menulis dulu baru menyunting. Supaya apa? Supaya ide yang kita catat tidak hilang. Nah, setelah disunting rapi barulah dikirim. Nah, mau dikirim kemana? Nah ini ya, kita harus mengetahui karakter tulisan kita akan dikirimkan di mana, atau koran A, koran B, media online ataupun media offline. Itu ya, untuk lebih jelasnya silakan unduh di materi pertemuan ke-5 ini. Terima kasih.